البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bukan ini ya. Langsung masuk ke hadis yang hadisnya siapa ini? Salman Al-Farisi. Iya, Salman. Tayyib, al-hadisul khamis wal khamsun ba'da arba'imi'ah. Itu sudah belum? Oh, itu sudah. Berarti yang berikutnya as-sadis wal khamsun ba'da arba'imi'ah. Ini alamatnya belum anak pintar. Wa anhu, dari Salman juga radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, laulam tudnibu la dhahaballahu bikum, seandainya kalian tidak berdosa, pastilah Allah akan membinasakan, yaitu Allah akan menghilangkan kalian. Waja'a biqaumin yudnibun, lalu Allah mendatangkan suatu kaum yang berbuat dosa, fayastaghfirunallaha ta'ala, lalu mereka mohon ampun kepada Allah ta'ala, fayaghfiru lahum, lalu Allah mengampuni mereka. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib, di sini Rasulullah SAW sampai bersumpah, menunjukkan apa? Besarnya berita ini. Ini bukan berita remeh, ini berita yang besar. Sampai beliau bersumpah tanpa diminta bersumpah, padahal beliau adalah as-shadiqul masduq. Yaitu ini masuk dalam pembahasan yang sering kita lewati, yaitu apa? Jawazul halif qabla an yustahlaf li taukidil khabar atau taukidil kalam. Boleh bersumpah tanpa diminta sumpah untuk apa? Untuk menguatkan berita atau menguatkan ucapan. Dan di sini ditetapkan tentang apa? Tentang adanya tangan untuk Rasulullah SAW. Adapun ikhwanul muslimin, Anda dapatkan di sebagian buku-buku yang mereka terjemahkan, tangan ditukar menjadi apa? Kekuasaan. Karena memang kebanyakan dari mereka, bukan semua, kebanyakan mereka adalah seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Aman Al-Jami, kebanyakan mereka adalah Asy'ariyah. Kebanyakan, bukan semua. Tayyib. Mereka mengatakan demi zat yang jiwaku ada di dalam kekuasaannya. Itu cara mereka terjemah. Dan ini adalah apa? Tahrif, penyelewengan terhadap sabda Rasul. Rasul mengatakan tangan-tangan, selesai. Tayyib. Kemudian apa isinya? Laulam tudnibu, seandainya kalian itu tidak berdosa. Ini menunjukkan apa? Bolehnya mengucapkan lau. Dan ini menunjukkan bahwasanya banyak sekali berita-berita yang umum dia dikhususkan. Keumuman hadis apa itu? Fa inna lau taftahu amalas syaitan, karena ucapan lau itu membuka pintu setan. Maka hadis yang di hadapan kita ini, hadis Salman, termasuk yang mengkhususkan hadis tadi. Ucapan lau itu boleh untuk apa? Pengajaran dan untuk apa? Untuk iktibar, sama ya, pelajaran. Bukan tujuannya adalah untuk menyesali atas takdir Allah, bukan. Seandainya kalian tidak berdosa, niscaya Allah akan menghilangkan kalian. Apa maksud di sini? Dijelaskan oleh Imam At-Tibi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Kasyif Haqaiqis Sunan, yaitu Allah taala tidak menghendaki manusia itu sekedar satu bentuk seperti bentuk malaikat, yaitu bentuk kejiwaannya yang semuanya adalah soleh, semuanya adalah akalnya sempurna dan rajin ibadah tanpa ada hawa nafsu dan tanpa dosa. Mereka makhluk yang mulia dan makhluk yang sangat apa? Sangat dimuliakan oleh Allah taala. Cuma untuk manusia yang Allah ta'ala memberikan amanah untuk menegakkan syariat, Allah tidak menghendaki manusia seperti itu. Makanya kalau ternyata prakteknya manusia seperti itu, maka hikmah Allah tidak akan berlaku pada mereka. Maka Allah ta'ala akan menghilangkan manusia. Kalau ternyata semua manusia itu adalah seperti malaikat, ini makna niscaya Allah akan menghilangkan kalian. Karena ini tidak sesuai dengan hikmah yang Allah ta'ala sebutkan di hadapan malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku jadikan di bumi ini khalifah. Khalifahnya bukan malaikat, tetapi apa? Makhluk yang punya akal sekaligus punya hawa nafsu, yang punya ilmu sekaligus punya kejahilan, yang punya kebaikan tapi juga punya keburukan. Yang dengan itu Allah memang menguji. Allah menciptakan kita di bumi ini untuk apa? Diuji. Baik. Manakala semua manusia itu ternyata seperti malaikat, maka hikmah tadi hilang. Tidak ada lagi ujian. Berarti apa? Berarti Allah Ta'ala akan menghilangkan kita, kata Rasulullah SAW. Sampai kemudian apa? Waja'a biqaumin yudnibun,
lalu Allah akan mendatangkan kaum yang berbuat dosa. Karena memang inilah hikmah yang Allah inginkan. Allah menciptakan Adam padahal sudah ada makhluk yang secara asalnya lebih baik, yaitu siapa? Para malaikat. Tapi Allah memilih untuk menciptakan Adam, dikasih dengan tambahan ilmu, walaupun diuji dengan syahwat dan seterusnya. Karena memang makhluk inilah yang Allah kehendaki untuk jadi khalifah. Untuk sekaligus dia diuji bagaimana memakmurkan bumi dalam keadaan dia sendiri tidak selamat dari bisikan-bisikan setan dan bisikan-bisikan hawa nafsu di dalam dirinya. Memang ini ujian untuk diketahui siapa yang betul-betul takut kepada Allah di dalam suasana yang rahasia, dan siapa yang mampu menghadapi syubhat-syubhat itu padahal dia sendiri penuh dengan ujian dan seterusnya. Sehingga betul-betul tampak siapakah yang emas dan siapakah yang loyang dan seterusnya. Oleh karena itulah disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa bahwasanya awal penciptaan manusia itu malaikat lebih baik dari dia. Karena memang manusia penuh dengan kekurangan ini dan itu, dan belum diuji, maka malaikat yang lebih baik. Tapi akhir dari penciptaan manusia, orang-orang yang lolos ujian seperti para nabi dan rasul, para siddiqun, mereka lebih baik daripada malaikat. Karena Dengan ujian yang banyak dan juga dengan berbagai macam syahwat itu, ternyata mereka mampu mengalahkan itu semua dan membawa amanah dari Allah Ta'ala tadi selamat sampai menghadap Allah kembali. Nah, mereka lebih baik dari malaikat. Tayyib. Makanya kalau tidak ada orang yang berdosa di muka bumi ini, hikmah tadi tidak tampak. Maka Allah Ta'ala menghilangkan mereka, mengganti dengan kaum yang mereka itu punya dosa. Tapi bukan setelah punya dosa kemudian mereka terus-menerus berdosa dan terus-menerus berbuat maksiat, tapi fayastaghfirunallaha ta'ala. Mereka memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dan disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kalau nggak salah di dalam kitab beliau Madarijus Salikin, bahwasanya istighfar kalau disebutkan secara mutlak masuk di dalamnya taubat. Sebagaimana taubat kalau disebutkan secara mutlak masuk di dalamnya istighfar. Berarti sekarang fayastaghfirunallah maksudnya adalah yatubun, sebagaimana dalam riwayat yang lain. Berarti masuk di dalamnya adalah syarat-syarat tobat. Jadi bukan sekedar istighfar tapi hatinya masih terus maksiat. Bukan dia mencuri di bank atau mencuri di pasar atau mencuri di kas-kas kerajaan sambil istighfar, tapi juga masih terus menghitung ini masih kurang, masih ada sisa, astagfirullah. Bukan gitu, tapi betul-betul tobat dengan syarat-syarat sah. Nah, kalau dia tobat, fayaghfiru lahum, lalu Allah mengampuni mereka. Tayyib. Dan inilah diantara hikmah yang Allah inginkan, di samping hikmah yang disebutkan tadi, menampakkan bagusnya manusia yang tadi. Sekarang hikmah yang lain disebutkan oleh Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri di dalam kitab beliau Tuhfatul Ahwadhi, bahwasanya Allah ingin sifat-sifatnya itu nampak di alam semesta ini. Maksudnya jejak-jejak dari sifatnya, yaitu sifat pengampunan, sifat pemaafan, sifat penyabar, sifat maha baik, sifat memberikan karunia dan seterusnya. Seandainya semua manusia itu seperti malaikat, nggak ada yang dosa, tidak nampak sebagian dari nama dan sifat Allah, yaitu Al-Ghaffar dan Al-Ghafur, Al-Maghfirah dan Al-Afu dan seterusnya. Tapi kalau ada orang yang berbuat dosa, maka kemudian dia mohon ampun, lalu Allah mengampuni, tampak jejak-jejak dari asar-asar dari sifat-sifat Allah tadi. Semula malaikat mencatat dosa tadi, lalu orang tadi mohon ampun, maka Allah Ta'ala memerintahkan malaikat untuk menghapus dosa tadi. Maka tampak di sisi malaikat betapa Allah memang maha pengampun, maha baik, juga betapa Allah Ta'ala itu maha penyayang, maha penyabar dan seterusnya. Tampak di sisi malaikat, juga tampak di sisi para makhluknya. Tentang betapa sabarnya Allah, padahal berapa banyak orang yang berbuat dosa langsung tertimpa hukuman. Ternyata saya berbuat dosa dan saya mohon ampun, ternyata nggak jadi datang hukuman. Dan termasuk kelompok yang suatu umat yang paling banyak sempat melihat tanda seperti ini atau asar seperti ini adalah kaum yang Allah Ta'ala abadikan keselamatan mereka, berita tentang keselamatan mereka di Quran, yaitu kaumnya Nabi Yunus, penduduk Ninawi. Betul-betul mereka sudah melihat tanda kemurkaan Allah di ufuk. Tapi ketika mereka betul-betul jujur mohon ampun, maka Allah hilangkan tanda itu, tanda azab itu. Maka mereka lihat betapa jelasnya asar dan jejak dari pengampunan Allah itu. Betul-betul Allah Ta'ala adalah maha pengampun. Tidak seperti yang diucapkan oleh Mu'tazilah, Allah namanya pengampun tapi dia tidak punya sifat pengampunan. Bukan begitu. Bahkan Allah punya sifat pengampun dan
Allah Ta'ala punya nama zat yang maha mengampuni, sekaligus memang sifat pengampunan itu ada. Dan itu terbukti tentang apa? Kisah kaum Ninawi tadi, kaumnya Nabi Yunus. Siksaan sudah tampak di ufuk, ternyata apa? Setelah itu Allah hilangkan ketika mereka betul-betul mohon ampun pada Allah. Dan ini juga disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab yang sama, yaitu apa? Madarijus Salikin. Bahwasanya Allah Ta'ala ingin para makhluk mengetahui adanya jejak-jejak sifat-sifat Allah tadi. Ketika ada orang fakir kemudian mohon rezeki, Allah Ta'ala mendatangkan rezeki. Nampak apa? Jejak dari sifat Allah yang maha mengabulkan doa, juga apa? Maha memberikan rezeki. Ketika ada orang sudah putus asa dari rahmat Allah, tapi kemudian dia mohon rahmat, ternyata datang rahmat, datang kabar gembira, datang jalan keluar dari problematika. Maka dia lihat betapa tampak jejak-jejak dari apa? Sifat-sifat Allah Ta'ala tadi. Demikian pula ketika misalkan Imam Al-Qurtubi yang pengarang kitab tafsir itu dengan sanad yang sahih, ketika beliau dikejar oleh tentara kerajaan yang salah paham dan beliau hampir dibunuh, maka beliau sembunyi sambil apa? Membaca Al-Qur'an. Ternyata orang-orang berpusing-pusing di situ nggak lihat beliau. Ini jejak siapa? Jelas ini adalah jejak dari penjagaan Allah kepada para hambanya. Tayyib. Dan itu baru apa? Contoh sedikit tentang adanya jejak-jejak sifat Allah Ta'ala yang nampak di alam semesta ini. Dan orang-orang yang memperhatikan dirinya, dia akan melihat itu. Senantiasa Allah akan terus-menerus menampakkan ayat-ayatnya di ufuk dan pada dirinya sendiri, sehingga jelas baginya bahwasanya Al-Quran memang benar. Dan itu akan sering kita dapatkan dan sudah sering didapatkan. Tentang misalkan mungkin apa itu tabung gas yang harusnya habis, ternyata sekian bulan nggak habis-habis. Ini jejak apa kalau bukan apa? Jejak dari rahmat Allah dan pertolongan Allah. Karena apa? Ahlussunnah tidak memelihara tuyul, nggak memelihara jin. Jelas itu bukan dari jin. Demikian pula masalah kelaparan, tiba-tiba jadi mimpi minum susu, tahu-tahu kenyang. Kemudian ketika perlu tape recorder, masa lalu. Kemudian tahu-tahu ada yang meminjami duit, membelikan itu. Nah, ini adalah apa? Jejak dari kebaikan Allah, bahwasanya Allah itu ada dan memperhatikan keperluan hambanya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah contoh tentang apa? Hikmah Allah Ta'ala menciptakan keadaan yang tidak sama seperti ini untuk apa? Menampakkan jejaknya. Makanya kalau semua orang itu kaya, tidak akan nampak jejak rahmat Allah nanti. Orang tidak akan sadar. Tapi kalau ada orang miskin kemudian Allah Ta'ala menolong, maka dia akan merasa, oh ini memang betul-betul rahmat Allah dan pertolongan Allah. Kalau semua orang sehat, mungkin mereka nggak akan merasakan rahmat Allah. Tapi kalau dia sakit kemudian dia mohon kesembuhan, tahu-tahu sembuh. Terutama kalau sakitnya adalah sakit yang dokter bilang, oh ini umurnya tinggal 3 hari. Ternyata sudah 30 tahun nggak mati-mati. Ini jejak rahmat Allah dan seterusnya. Tayyib. Dan inti yang diinginkan di sini adalah bahwasanya hendaknya seseorang itu tidak putus asa dari rahmat Allah. Kalaupun dia banyak dosa, yang penting apa? Dia itu banyak mohon ampun. Kenapa? Masalah dosa ini walaupun itu adalah aib dan kesalahan, tapi memang ini adalah fitrah manusia. Innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Sesungguhnya kalian memang selalu membuat kesalahan pagi dan siang, siang dan malam. Tapi apa? Kalian mohon ampun maka Allah akan mengampuni. Tayyib. Tapi apa? Sebagaimana dijelaskan oleh Imam At-Tibi, hadis ini bukan untuk mendukung orang-orang yang berdosa. Oh, memang Allah Ta'ala ingin kita berdosa. Kalau kita nggak dosa malah binasa kita. Bukan itu. Bukan itu. Tapi apa? Maksudnya adalah hikmah Allah menghendaki manusia itu punya dosa. Punya dosa berarti apa? Siap masuk neraka. Yang tidak ingin masuk neraka berarti apa? Mohon ampun. Nah, kalau mohon ampun akan diampuni. Tapi kalau emang dia sengaja berbuat dosa, maka dia telah tertipu oleh setan untuk apa? Masuk dalam neraka. Sebagaimana Allah tidak ingin para hambanya itu seperti malaikat dalam artian tidak punya dosa sama sekali, Allah juga tidak ingin para hambanya itu masuk neraka. Berarti apa? Memang fitrah manusia itu berbuat dosa, tapi secara syariat memang mereka diperintahkan untuk jangan berbuat dosa, dan kalaupun jatuh ke dalam dosa, jangan mereka putus asa. Hendaknya mereka apa? Mohon ampun kepada Yang Maha Kuasa. Dan ini disebutkan oleh At-Tibi. Jadi hadis ini bukan untuk penguat orang-orang yang berbuat maksiat. Oh, kalau kita nggak dosa malah kita binasa, berarti kita harus dosa. Karena Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun untuk siapa? Untuk orang yang mohon ampun. Fayastaghfiruna Allah Ta'ala fayaghfiru lahum. Mereka mohon ampun pada Allah Ta'ala, lalu baru apa? Allah Ta'ala mengampuni mereka. Inilah yang Allah Ta'ala janjikan. Adapun terserah Allah, kalau tanpa mohon ampun untuk diampuni itu terserah Allah. Tapi inilah yang disyariatkan. Kalian mohon ampun, baru kalian akan diampuni. Allah Ta'ala berfirman, wa inni laghaffaru liman taba wa amana wa amila sholihan summa ihtada. Dan aku benar-benar maha mengampuni terhadap orang yang bertaubat,
Kemudian apa? Kemudian dia melakukan perbaikan dan mengikuti petunjuk. Yaitu bertaubat, kemudian beriman dan mengikuti petunjuk. Jadi yang dijanjikan mendapatkan taubat adalah orang-orang yang mohon ampun dan bertaubat. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.